Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian semua? Vida harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Vida. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup. Kita akan khususkan pada ciri khusus hewan. Oke. Ciri khusus hewan ini adalah muatan pembelajaran tematik sains untuk kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Madrasahnya Sang Juara. Masih bersama Bu Ida. Oke. Tahukah kalian ciri khusus yang dimiliki hewan itu ada tujuannya? Apa tujuannya? Yaitu untuk adaptasi. Masihkah kalian ingat apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentunya untuk bertahan hidup. Hewan pertama yang akan kita pelajari adalah kelelawar. Kelelawar termasuk dalam mamalia yang bisa terbang. Bayangkan manusia yang termasuk dalam mamalia bisa terbang seperti kelelawar. Ya, membayangkan loh ya. Yang kedua, kelelawar termasuk dalam hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Jenis makanan kelelawar ada beberapa. Ada buah, ada serangga kecil, ada reptil, dan lain sebagainya. Kita lanjut perhatikan gambar. Walaupun kelelawar termasuk hewan nokturnal, tetapi penglihatan kelelawar tidak begitu bagus. Lantas bagaimana cara dia menemukan mangsa dalam kegelapan? Kelelawar mampu memantulkan bunyi ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini atau sistem sonar ini membantu kelelawar menentukan jarak mangsanya, sehingga walaupun di kegelapan terbang, kelelawar tidak akan menabrak apapun. Kemampuan ini dinamakan ekolokasi. Ya, karena kelelawar termasuk hewan nokturnal, tentunya kalau malam hari dia tidak tidur. Dia aktif mencari makanan sehingga si kelelawar tidurnya pada siang hari. Lihatlah cara tidur kelelawar. Dia tidurnya menggantung, kepalanya di bawah, kakinya menempel di dahan pohon. Perhatikan gambar. Ini adalah bukti bahwa kelelawar termasuk dalam mamalia. Kenapa begitu? Karena seluruh permukaan tubuhnya ditutup oleh rambut, bukan ditutup bulu seperti burung atau aves pada umumnya. Lihatlah, ada rambut-rambutnya. Kelelawar ini alat gerak di bagian atas dan alat gerak bagian bawahnya dihubungkan oleh kulit yang tipis dan elastis sehingga dapat direntangkan membentuk seperti sayap sehingga memudahkan kelelawar untuk terbang mencari mangsanya. Next, hewan yang kita pelajari adalah cicak dan tokek. Lihatlah, ekornya cicak putus seperti halnya ekornya si tokek juga putus. Jangan salah. Mereka sengaja memutuskan ekornya untuk mengelabuhi pemangsanya. Kemampuan cicak atau tokek dalam memutuskan ekornya dinamakan autotomi. Seringkali kita lihat si cicak dan tokek itu merayap di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kenapa dia bisa merayap tetapi tidak jatuh? Lihatlah telapak kakinya ternyata berperekat. Oke. Si cicak dan tokek jenis makanannya adalah serangga kecil. Subhanallah sekali, walaupun si cicak dan tokek menempel di dinding, tetapi ingat, Allah menciptakan semua makhluknya di permukaan bumi ini lengkap dengan rezekinya masing-masing. Walaupun dia menempel di dinding
dan mangsanya terbang ke sana kemari karena mangsanya cicak ini kebetulan nyamuk yang ditampilkan, tetapi Allah membekalinya dengan lidah yang panjang sehingga dapat menangkap si nyamuk yang mendekat. Oke, ingat Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah unta. Ditemukan di wilayah kering seperti gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30 sampai 50 tahun, teman. Yang menariknya nih, teman-teman, tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Karena hal itu, teman, unta sejak zaman dahulu dimanfaatkan sebagai alat transportasi loh, khususnya di daerah gurun. Rahasia adaptasi unta yang luar biasa terhadap cuaca di gurun adalah saat kekurangan makanan, teman-teman. Unta akan memanfaatkan lemak yang dia simpan di punuknya. Selain itu, unta memiliki bulu mata panjang dan tebal, teman, yang mampu melindungi mata unta dari pasir. Unta juga memiliki rambut di dalam telinga untuk memblokir pasir, teman. Tidak hanya itu, teman. Ternyata unta memiliki kemampuan untuk menutup lubang hidungnya. Nah, itu tadi video tentang ciri khusus unta. Next. Kita lihat, ini adalah jenis unta yang mempunyai punuk satu. Dan ini adalah unta yang mempunyai dua punuk. Tadi dijelaskan bahwa punuk unta berfungsi untuk menyimpan makanan dalam bentuk lemak. Cadangan makanan pada lemak ini, pada saat dia bisa makan, si unta menemukan makanan, maka dia akan menyimpan cadangan makanannya di dalam tubuhnya dalam bentuk lemak yang ada di punuknya. Tetapi setelah digunakan untuk metabolisme tubuhnya karena tidak menemukan makanan dalam beberapa waktu, si lemak di dalam punuk unta akan berkurang sehingga punuk untanya menjadi lemas, tidak lagi bisa berdiri dengan tegak. Untuk dapat bertahan hidup di gurun pasir yang suhunya mencapai 41 derajat tadi, si unta mempunyai ciri khusus yaitu dia tidak berkeringat. Ya. Ciri khusus unta yang lain, dia dilengkapi dengan bantalan kaki yang tebal supaya apa? Dia tidak kepanasan saat berjalan di gurun pasir. Berikutnya supaya dia bisa bertahan hidup di gurun pasir, unta hanya mengeluarkan kotoran sedikit saja. Yang ketiga, si unta mengeluarkan cairan dari hidung, tetapi disalurkan kembali ke mulutnya untuk demi supaya dia bisa bertahan hidup di padang pasir. Saat unta bertemu atau menemukan oase, apa itu oase? Sumber mata air di padang pasir, unta akan minum sebanyak-banyak yang dia mampu, yaitu 57 liter. Padahal 1 galon mineral itu sudah 19 liter. Unta mampu sekali minum itu 57 liter. Karena apa? Karena nanti jauh belum tentu ketemu oase lagi. Itulah unta. Oke, kita lanjutkan ke hewan berikutnya adalah burung hantu. Perhatikan. Bulu yang dimiliki burung hantu dapat membantu mereka berkamuflase, yaitu menyamarkan diri saat berburu makanan. Leher burung hantu elastis loh, sehingga kepalanya dapat berputar 270 derajat. Burung hantu mempunyai 3 kelopak mata yang fungsinya berbeda. Yang pertama, saat berkedip. Yang kedua, untuk tidur. Dan yang ketiga, untuk membersihkan lapisan mata. Kecepatan sayap burung hantu nyaris tidak terdengar, sehingga kedatangannya tidak diketahui, hewan yang akan dimangsa karena susunan dan
Ya, burung hantu ini mempunyai penglihatan yang tajam. Kenapa dia mempunyai penglihatan yang tajam? Yang pertama, matanya itu lentur. Dia mampu langsung memfokuskan bola matanya di kegelapan untuk menentukan objeknya ada di mana. Yang kedua, burung hantu ini mempunyai pupil yang lebar, sehingga kadar cahaya yang sedikit di kegelapan mampu dioptimalkan masuk ke bola matanya si burung hantu. Yang ketiga, letak mata burung hantu ada di depan seperti halnya manusia. Tidak seperti burung pada umumnya yang letak matanya ada di samping. Berikutnya, burung hantu mempunyai pendengaran yang tajam. Kenapa bisa mempunyai pendengaran yang tajam? Di sekitar matanya terdapat seperti plat yang dapat memfokuskan bunyi yang diterima untuk langsung masuk ke telinganya burung hantu yang berukuran lebih besar daripada burung pada umumnya. Yang ketiga, burung hantu akan mengeluarkan suara yang menakutkan saat berburu mangsanya. Tentunya mangsanya akan lari ketakutan. Nah, pada saat itu dimanfaatkan oleh burung hantu. Gerakannya saat mangsanya mau lari itu memberikan kode kepada burung hantu di mana letak mangsanya. Sehingga sebelum mangsanya kabur, si burung hantu sudah mampu menangkapnya. Oke? Kita lanjutkan ke hewan yang berikutnya, yaitu landak semut. Dikatakan landak semut karena bentuknya seperti landak dan makanannya berupa semut. Landak semut mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Lidahnya landak semut mampu mencapai 60 cm. Subhanallah. Makanannya si landak semut bisa berupa semut, bisa berupa rayap. Landak semut mempunyai cakar yang besar, fungsinya untuk menggali sarang semut atau sarangnya rayap untuk kekuatan, the power. Oke, next kita pelajari bunglon. Ada yang berwarna hijau saat menempel di daun. Bunglon berwarna coklat saat menempel di batang yang berwarna coklat. Dan bunglon berwarna-warni saat lingkungannya juga berwarna-warni. Kemampuan mengubah warna kulit yang dimiliki bunglon sesuai dengan warna lingkungannya dinamakan mimikri. Cerdas sekali. Bunglon jenis makanannya ada yang belalang, bisa capung, bisa jangkrik. Si bunglon ini mempunyai mata yang fokusnya bisa berbeda keduanya. Yang kanan misalkan mau ke kanan lihatnya, yang kiri misalkan ke kiri atau sebaliknya itu bisa. Tidak harus ke kanan semua atau ke kiri semua. Itu salah satu ciri khususnya bunglon. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap si belalang, capung, atau jangkrik atau jenis serangga yang lainnya yang mau dimangsa. Selanjutnya adalah hewan ikan pemanah. Dapat ditemukan di perairan Indonesia, India, Filipina, dan Australia. Ikan pemanah mempunyai bentuk mulut depan yang lancip. Ikan pemanah dapat hidup di air asin, air payau, dan air tawar. Berarti ikan pemanah dapat hidup di semua jenis air. Ikan pemanah mempunyai kemampuan tugas seperti ikan air atau tol air yang kita gunakan untuk mainan. Untuk meminta angsanya yang ada di ketinggian. Tembakan ikan pemanah sangat akurat, dapat mencapai 3 meter dalam waktu 50 dan pemanah tembakannya sangat akurat dan tidak terpengaruh penghiasan kulit yang ada di permukaan. Saat serangga jatuh, ikan langsung menyantap. Ikan
menyemburkan air seperti hujan air karena menekan lidahnya ke lekuk mulutnya, sehingga formasi tembakan air begitu tajam. Insangnya akan ditutup saat menyemburkan air, sehingga dapat mendorong air melesat ke arah mangsa dengan begitu akurat. Ya, ikan pemanah adalah si pemanah yang jitu di air. Kita lanjutkan, yaitu hewan burung pelikan. Ada beberapa adaptasi yang dilakukan burung pelikan itu, Mas. Yang pertama adalah paruhnya. Paruh burung ini dapat mencapai panjang hingga lebih dari 30 cm. Untuk paruh bagian bawah sampai dengan tenggorokan, burung pelikan terdapat kantung yang berupa kulit elastis. Inilah yang dipakai burung pelikan di dalam menangkap mangsanya, teman, yaitu ikan. Selanjutnya adalah kaki burung pelikan. Kaki burung ini memiliki selaput di antara jari-jarinya, loh teman. Kaki ini memudahkan pelikan untuk berenang mencari mangsanya. Selain itu, pelikan juga memiliki kebiasaan yang unik, yaitu menggosok bagian belakang kepala mereka. Tapi gatal ya teman-teman. Tujuan perilaku ini adalah untuk menjemput sekresi yang berminyak yang mereka transfer pada bulu mereka agar bisa tahan air. Itu tadi tentang burung pelikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bebek. Seperti halnya burung pelikan, bebek itu mempunyai ciri khusus. Yang pertama, paruhnya gepeng dan depannya agak melebar. Namanya jenis paruh bersudu. Di dalam paruh bersudu itu milik bebek ada seperti gigi sisirnya. Fungsinya itu apa? Menyaring makanan yang bercampur lumpur. Yang kedua, si kakinya bebek ini antara jari satu dan lainnya ada selaputnya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, memudahkan untuk berenang. Yang kedua, membantu berjalan di lumpur supaya tidak tenggelam. Yang ketiga, ciri khusus yang dimiliki bebek adalah bulunya ada lapisan seperti minyaknya, sehingga tidak mudah basah. Masih banyak sekali hewan yang mempunyai ciri khusus. Kalian bisa baca di buku, kemudian di ensiklopedi, atau di internet tentang ciri khusus berbagai macam hewan. Misalkan ciri khususnya landak, ciri khususnya lele, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Bisa kalian pelajari semua. Ingat, rajin belajar, rajin membaca akan membuka jendela dunia. Sehingga ilmu pengetahuan kalian akan menjadi banyak sekali. Mungkin hanya itu yang bisa Bunda sampaikan pada video kali ini. Bunda minta support dari kalian untuk membuat video-video selanjutnya. Tentunya dengan cara like sebanyak-banyaknya, komen, dan tentunya subscribe. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan Bu Ida kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan teruslah beribadah memohon pada Allah supaya dilindungi. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.